Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadar Rasulullah shallallahul alaihi amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu saya semuanya ya. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat di mana pada kesempatan siang menjelang sore hari ini Allah jumpakan kita di tempat yang sangat enak, sangat sejuk dan hati kita lapang ya di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi bahagian dari orang yang memakmurkan masjid yang disebut dalam salah satu hadisnya 7 golongan orang yang kelak di yaumul kiamat tidak akan kesusahan ya sama atur yadillahu yaumul kiamat illa dillu. Ada 7 golongan orang nanti di yaumul kiamat yang selalu dapat perlindungan ketika orang kesusahan, dia mendapatkan berbagai kemudahan. Ketika orang kepanasan, dia sejuk. Ketika orang panik, dia tenang. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjidnya, seseorang yang hatinya terikat dengan tempat ibadah. Itulah orang-orang yang telah mendapatkan tempat kekhususan di yaumul kiamat. Mudah-mudahan adalah salah satunya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan alam contoh teladan utama kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang sakit ya, Ibu Laila ya. Laila yang sedang sakit ya, mudah-mudahan diberikan sehat sembuh. Qadarullah, saya juga siapa juga lagi sakit. Hari ini tuh sebetulnya saya ada di antara anak-anak rumah sakit, jadi saya kalau tugas ke sini, jadi saya nggak bisa nganter gitu. Jadi yang nganterin anak-anak 3 tuh tadi sedang ini melakukan observasi juga karena tuh nggak bisa pipis gitu. Jadi tuh di kateter gitu ya. Ini udah berapa 3-4 hari ini gitu tuh nggak bisa terus ya. Terus demam, terus dicek tekanan darah sampai 235/125 tekanan darahnya. Ya, suami makanya biasanya suka berdua. Tadi gimana tadi gitu ya, nanti ngajar aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya tidak bisa dibangun karena saya pas hari ini juga ada tugas gitu ya. Nah, tadi agak telat ya karena mempersiapkan itu ininya juga gitu ya. Kemudian saya juga pesen kokar agak lama gitu ya, saya nggak prodi hari ini. Mohon doa mudah-mudahan diberikan sehat, ya, diberikan kuat kembali bisa saya kesini lagi bareng-bareng gitu ya. Karena memang ya namanya kita sudah kakek-kakek nenek-nenek ya, jadi apa-apa sudah berdua gitu. Kalau saya ngajar kemana aja tuh ngikut gitu ya, karena memang sudah bebas tugas juga kan ya. Jadi kalau ikut bareng saya tuh
ada ketenangan hatinya gitu. Di samping nggak khawatir ke saya juga, dia bisa seneng gitu ya, bareng-bareng ikut dakwah gitu. Itu jadi kalau misalnya hari-harinya kan imam tetap di musola yang saya ada itu, dan ada beberapa materi juga kalau habis maghrib sama bapak-bapak jamaah begitu, itu aja pokoknya kegiatan kita itu ya. Masya Allah. Jadi kita kalau sudah sepuh ya begitulah Bu ya, yang namanya penyakit itu pasti akan datang ya Bu ya, namanya kelemahan itu pasti akan ada masalah dalam kesehatan. Jadi yang penting ibu-ibu dan kita semuanya ya yang masih punya pasangan sepuh gitu ya, harus mempersiapkan selalu kesabarannya. Nah itu yang sudah lulus ya di Bu Haja Indun. Gitu kesabarannya, terus siap dengan segala sesuatu yang mungkin selama ini berbarengannya enak-enak aja gitu ya, tapi suatu waktu kita harus bahagia ketika membarengi suami kita dalam keadaan sakit gitu. Jadi seperti misalnya mengatur menu ya kan, karena tuh kan kita tuh pokoknya PR-nya tuh nggak selesai gitu. Walaupun kita juga bersamaan dengan segala kelemahan kita sendiri juga, tapi kalau perempuan biasanya oleh Allah dikasih lebih kuat ya, lebih gagah, lebih tabah gitu, sehingga kekuatan itulah yang memberikan support kesehatan kepada kita gitu. Insya Allah yang paling utama adalah kita bisa meluluskan dan meloloskan kebersamaan di dalam nilai amal soleh ya, menjadikan amal soleh sehingga misalnya kita ya punya cita-cita itu dapat apa ya, dapat istri yang solehah, dapat suami yang soleh. Jadi yang menentukan soleh dan soleh itu kan Allah, bukan kita ya. Allah yang menentukan kita itu soleh apa, solehah apa enggak gitu ya. Dari ujian-ujian perkara-perkara kehidupan yang kita lewati bersama begitu. Mudah-mudahan semua Allah menjadikan dunia al-fatihah. Iya, alhamdulillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang sakit itu sembuh, pengobatan yang pribadi cocok ya, baik Ibu Laila dan semua kita saudara kita yang sedang sakit, pun juga untuk suami saya. Terima kasih atas doa. Hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Kahfi ya Bu ya. Hadis pasti. Apa saya lihat salah? Yang berusaha. Ya. Baik, sedikit kita ulang dari hadis yang ke-30 ya, supaya kita kilas balik sebelum kita masuk ke hadis 31 ya. Hadis ke-30 itu kemarin sudah kita baca ya, sudah kita terangkan berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana kita di sini ada kemarin itu dari Abu Sa'labah Al-Khushni Yursum bin Nashir ya. Ini salah satu sahabat yang juga terkenal ya, karena beliau itu sudah menjadi sahabat yang salah satunya dapat kepercayaan mendapatkan hadis ini ya. Jadi mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah itu bukan hal yang mudah ya.
sebagai penerima hadis itu bukan hal yang mudah, karena tidak semua sahabat itu bisa mendapatkannya. Nah, kita di dalam hadis ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya di sini innallaha ta'ala faradu ala tudayyau. Allah sudah memfardukan beberapa ketetapan hukum-hukum ya, di mana agama itu kan pada dasarnya yaitu mengatur cara hidup ya, mengatur cara hidup manusia dengan cara hidup yang diatur oleh Islam baik dari Al-Quran dan hadisnya. Al-Quran sebagai konsep langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis itu berupa teladan contoh. Makanya ya, berbagai hadis itu menjadi qauliyah ya, ucapan Nabi ya, fi'liyah itu ya, yaitu pekerjaan perbuatan gitu ya, tidak mengatakan tapi beliau mencontohkan, seperti caranya tidur beliau ya, caranya makan beliau, caranya rumah tangga beliau gitu. Itu berupa apa yang dilihat dari setiap perilaku Nabi, itu juga disebutnya hadis ya, karena menjadi hukum. Makanya ketika misalnya suatu waktu ya ada ciri kemanusiaannya itu dilihatkan, seperti misalnya Rasulullah pernah suatu waktu bermuka masam kan kepada yang namanya Ummi Maktum ya, jadi sahabat Nabi yang di kemudian hari menjadi kayak Bilal gitu ya. Nah itu pernah Rasulullah itu rada sedikit gitu ya, cemberut ya. Nah itu ditegur langsung kan di dalam Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mukanya Rasulullah itu bermuka masam gitu. Padahal orang yang datang itu dia ikhlas pengen ilmu gitu, tapi pada waktu itu keluar ciri manusianya tuh ya. Jadi walaupun Rasul ciri kemanusiaannya tetap, tapi dimaksud tidak parah-parah banget gitu. Sedikit ini langsung ditegur, seperti Nabi Yusuf waktu tertarik dengan Zulaikha ya, itu langsung diingatkan oleh Allah gitu. Jadi ada seperti Nabi Yunus ketika makan ikan ya, kabur dari jamaah, ibaratnya menghindar dari kesulitannya dakwah. Saya mau dibanding ya, saya mau terusin pusing ya, punya umat nggak ada yang dengerin gitu. Saya ingetin begini, mereka malah begitu. Saya suruh begini, malah mereka begitu. Udah, saya tinggalin aja. Saya mending dagang aja, misalnya gitu ya. Udah aja naik perahu, ditegur sama Allah, dimakan sama ikan hiu. Nah itu, jadi itu aturan yang dicontohkan oleh Nabi gitu ya. Terus langsung ditegur, nah kemudian jadi undang-undang. Jadi itu ada hadis Rasulullah itu berupa qauliyah, berupa tadi apa? Ucapan. Nah, kalau ucapan itu seperti ini ya, seperti yang hadis-hadis ini disebutkan tadi dari Abi Sa'labah, beliau mendengar Rasulullah berkata. Nah itu namanya Rasulullah berkata ya, mengucapkan, menyampaikan pelajaran. Nah, itu namanya qaul ya, jadi qauliyah, ucapannya gitu. Ya, kalau fi'liyah perbuatan itu ya, perbuatan. Ada lagi takririyah ya, takrir. Jadi itu berupa pengakuan Rasulullahnya tidak menjalankan ya, juga tidak memerintahkan
tapi melihat sahabatnya melakukan itu dan Rasulullah tidak melarang, gitu, tidak melarang, maka itu adalah juga hadis, jadi dibolehkan. Seperti misalnya sholat tarawih, ya. Nah, Rasulullah kan mencontohkannya 11 rakaat, ya, dengan sunat yang panjang, gitu. Nah, sahabat Nabi itu ada yang 23, ada lagi yang 40, ya. Nah, Rasulullah tuh diem aja, enggak, kamu jangan segitu, enggak, ya. Rasulullah itu mencontohkan sholat tarawih itu awalnya sendiri, enggak mencontohkan secara berjamaah, gitu. Nah, beberapa hari terus udah aja enggak masuk lagi masjid, ya Rasulullah sholat tarawihnya di rumah, gitu. Nah, sahabat Nabi lah pada di masjid ngumpul, masa sendiri-sendiri kalau di masjid, ya udah. Terus Abu Bakar Siddiq mencontohkan berjamaah, Rasulullahnya mendiamkan, tidak melarang, ya. Nah, itu namanya takrir, artinya sebuah pengakuan, gitu. Jadi itu masuk dalam undang-undang sunnah. Sunnahnya namanya takririyah. Takririyah. Rasulullah waktu ke Madinah, nah orang Madinah kan sudah menyambut karena penasaran, ya. Yang namanya Nabi Muhammad itu kayak gimana? Jadi wah, yang naik bukit, yang naik pohon, yang naik. Terus barisan paling depan itu begitu muncul, ya, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, itu langsung ada yang melanturkan tolaan badru alaina, gitu ya. Nah, itu Rasulullah mendiamkan, gitu ya. Enggak enggak begitu, enggak. Nah, maka boleh, gitu. Karena Rasulullah itu ya, tidak melarang. Jadi pengakuan. Jadi ada berupa ya, berupa tadi Korea, ada berupa fi'liyah, ada takririah. Tapi ada juga yang sifatnya tabi'iyah. Tapi itu tidak harus ditiru, karena itu adalah karakter pribadi sendiri. Jadi bukan itu bukan misalnya Rasulullah itu, ya, kakinya bengkak gitu sholat. Nggak usah kita dibengkak-bengkakin gitu. Ya, gitu. Nah itu jadi tabi'ah yang memang ada di dalam diri beliau. Jadi itu adalah sifatnya, ya. Nah, kalau ini adalah sifatnya hadis yang berupa qauliyah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka jangan suka diringan-ringankan, gitu. Sudah ada baku aturannya, ya, terutama yang rukun Islam. Makanya yang baku tuh nggak bisa dirubah. Rukun iman, rukun Islam tuh nggak bisa baku, ya. Jadi jangan disepelekan. Fala tudayyi'uha, ya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Sudah ada hudud, ya, aturan hukum, sampai hukum dari mulai hukum individual sampai hukum sosial, ya, itu sudah tertera dalam ajaran Islam. Maka jangan suka melewati batas, gitu, ya. Karena masing-masing, kayak kalau misalnya hukum Islam sudah berjalan, nih, ada hukuman had, ada hudud, ada apa
kisos, ya kan? Nah, itu kalau belajar fikih udah masuk ke hukum jinayah itu sudah banyak hukum-hukum kenegaraan ya, yang diatur sedemikian rupa. Nah, makanya fikih itu kan terbagi dari yang satu bab rukun Islam ya, hablum minallah. Bab rukun Islam itu kalau fikih itu diterangkan dari mulai bab sholat, zakat, puasa, ya, haji. Nah itu. Kemudian fikih yang lainnya ya mengenai hablum minallah ini, bab sholat aja macam-macam. Ada sholat sunnah, sholat wajib, sholat Jumat, ya, sholat jenazah, ya kan? Nah, pas menerangkan tentang jenazah, diterangkanlah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan peristiwa kematian, ya, yang beraturan bersama dengan fikihnya, ya, wajib-wajib kifayahnya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu kan ada fikihnya, ya, diterangkan rinci. Itu dijelaskan di bab sholat. Bab berkenaan dengan kematian, bab yang lainnya ada lagi. Khusus bab namanya bab waris, ya, dari mulai wasiat, ya, bab sakit, ya. Nah itu masya Allah. Itu rukun Islam, ya. Baru nanti muamalah masuk di bab apa tuh, perdagangan, jual beli, pinjam meminjam, ya, dan sebagainya. Di situ bab luqatah kalau ada yang kehilangan, ya, itu semuanya. Jadi fala taqtaluha, jangan dilebih-lebihkan, jangan melewati batas, karena semuanya sudah ada hukum aturannya. Masuk lagi kalau sudah bab muamalah, tadi kalau rukun Islam udah jelas, sudah tadi bab sholat, zakat, puasa, zakat juga rinci, ya kan? Bab zakat itu rinci. Sampai nanti udah rukun Islamnya rapi, muamalah, bab dagang, jual beli, pinjaman, peminjaman dan sebagainya, sampai diterangkan rinci. Karena pada zaman Nabi itu kehidupan itu, muamalah itu kan, ya, Nabi Rasulullah aja pernah pinjam ke orang Yahudi baju perang, ya. Kemudian tadi bab muamalah, bab mawaris, bab munakahat, ya, pernikahan, dirinci dari mulai bab khitbah, bab nikahnya, syarat nikah, ya, dan sebagainya. Pokoknya panjang lebar. Sampai di situ diterangkan urusan idah cerai, idah melahirkan, idah ditinggal meninggal. Tuh, semuanya itu ada, ya, supaya kita tahu. Misalnya kalau cerai, ya, itu idahnya berapa bulan, ya, ngapain aja ketika idah itu, apa yang nggak boleh. Kalau nggak belajar fikih baru cerai 10 hari udah nikah lagi. Iya, orang lagi belum cerai berpacaran. Selingkuh. Ini perempuan, kalau laki-laki kan nggak ada idah, ya. Perempuan, kalau laki-laki nggak ada idah.
Idah, kalau idah cerai 3 bulan, salah satu guru ya disebutnya 3 bulan, 3 kali suci. Kalau usia produktif, ya, usia reproduksi, usia tuh. Kalau udah tua ya tetap segitu karena itu udah adab. Ya. Kalau melahirkan, nah, begitu selesai nifas, udah tuh 40 hari. Kalau meninggal suami 3 bulan 4 bulan 10 hari. Amat ya. Arba'ata ashuri wa ashro. Iya. Jangan ngatur sendiri. Ngapain? Tanya lama pakai 40 hari tuh saja. Iya, itu 4 bulan 10 hari. Ada 40 hari. Arba'ata ashuri wa ashro. Kalau itu kan kalau masih muda, kalau udah tua udah gabuk masih 4 bulan juga. Ya. Misalnya udah tua, misalnya udah lansia, bisa meninggalnya harus tetap 4 bulan. Tetap saya cinta punya nanti. Karena itu masuknya ke sananya ke adab. Adab. Gitu. Cuma nanti bikin rinci ada yang nanti ikhtilaf gitu, ada perbedaan. Imam ini selama 4 bulan itu di rumah, tapi kalau ini boleh gitu. Ada yang melonggarkan itu dengan syarat ini gitu. Mazhab, makanya ada ikhtilaf gitu. Dari fitnah semuanya jauhin. Walaupun lansia ya. Iya. Supaya secara hablum minan nas dapat saling menjaga. Etika. Iya, jangan buru-buru amat, udah menor aja, baru sebulan udah menor aja. Tapi kalau ke pengajian boleh ya, Mi? Ya, Kalau ke pengajian. iya, makanya kan saya bilang tadi ada ikhtilaf. Jadi ada kalau Imam Syafi'i di rumah aja jangan kemana-mana gitu ya. Kalau ke pengajian? Pengajian? Pokoknya itu aja, mudah-mudahan seperti itu. Gak usah nawar-nawar dulu. Ya, ditahan gitu. Ambil mazhab yang lain. Sambil apa di situ? Sambil berbenah-benah apa yang kiranya belum rapi, ya enggak? Ya, misalnya peninggalan beliau, surat-suratnya, pakaian-pakaiannya, ya, itu segala urusan-urusan yang teknis yang dilakukan itu bisa dijelaskan. Termasuk bab mawarisnya sudah harus terbagikan, jangan dilambat-lambatin ya, dinanti-nantikan. Apalagi merasa suami meninggal udah tuh hartanya milik dirinya sendiri, bukan ya. Dia hanya kebagian menjadi ahli waris ya, ada prosentasinya. Makanya disitulah ada namanya hukum mawaris ya. Dapat waris banyak. Istri kebagiannya berapa, anak laki-laki Kalau berapa, dari anak hasil perempuan kerja berapa bareng gimana Ustazah? ya. Bagi 2. Kalau pada hasil kerja bareng. Iya, itu udah di bareng-bareng. Pokoknya kalau secara apa fikihnya itu separuh bagi 2. Iya. Itu bagi 2 dulu, itu sudah ada saham berdua. Nah, itu khusus ya Bu ya, nanti ada Bu gurunya. Bu itu Sumaya. iya, Ibu Sumaya. Kenapa? Kenapa ini Ibu?
Emang bagian waris Ya kan dia bikin. Ya. Cuma kita belum Iya. kalau ceramah ada Pak Tony dulu tuh waris. Per bab kan, per bab. Sekarang sudah sampai bab mana? Udah, cuman baru sedikit panjang masalahnya. Nyampe. Siapa yang nungguin waris ya? Warisan banyak warisan. Iya. Orang cuma sekapling aja nggak waris. Tapi kober no, warisnya kober no. Nah ya. Nah kata Rasulullah apa? Wala tak tadu. Yang masih punya suami. Jangan melebihi batas. Jangan melebihi batas. Waharuma asya wala tamtaha. Yang sudah diharamkan jangan dilabrak. Ya. Kalau dikata haram ya udah nyerah aja. Gitu. Jangan ngatur-ngatur sendiri. Habisnya begini, habisnya begini. Jangan gitu. Jadi itu di sini. Kalau yang namanya wajib, nah tadi ya, jangan menyepelekan. Kita tuh dulu suka dipelein. Apa? Kalau head dilama-lamain. Ada ketabraknya kewajiban sholat, ada ketabraknya kewajiban puasa. Ya, pernah mungkin seperti itu tuh. ganti ya. Iya. Kalau puasa kan ada kontrolnya, kalau sholat kan nggak ada kontrol. Minta ampun Bu. Sholat taubat. Ada yang kok orang suka ini Ustazah kalau kodok sholat kita sholat Ikhtilaf. Jadi menurut Imam Syafi'i, kapan saja kita habis sholat duhur, kodok yang mana kan udah ratusan duhur dulu, udah yang mana aja pokoknya gitu, ada dalil yang mengatakan seperti itu. Itu aja lah yang Tapi kalau menurut Imam Hambali nggak ada, tapi kalau Imam Syafi'i ada. bukan sholat sunat menutupinya. Makanya tadi saya ikhtilaf. Jadi ada perbedaan pendapat. Kemudian kalau bab yang sudah dirukhsah ya, itu adalah kemudahan, jangan disuliti. kurang dikasih Seperti mudah. sholat kosor, jamak kosor, udah gunain aja. Iya. Ada rasa-rasa kalau kosor tuh kayak nggak sah gitu ya, karena memang Saya tahu Bu, sudah waktu nanti. enggak, ini enggak enak sih kalau cuma dua gitu, dua pelit anak bukan, emang bukannya Rasul kelupaan, bukannya nggak sengaja, itu udah hukum. Dari sini ke Bogor udah nyampe. Malah ada yang mengatakan hukumnya wajib menggunakan rukhsah, ada yang mengatakan begitu, ya, gitu. Jadi tidak harus jadi berat. Gitu. Jadi tuh berkenaan dengan hukum agama yang wajib tidak boleh disepelekan. Hukum-hukum jangan suka berlebihan, ya. Hukum waris, ya. Hukum pernikahan, itu jangan suka berlebihan. Jangan suka dikurang-kurangin, jangan suka berlebihan. Bikin aturan sendiri. Yang ketiga, yang haram jangan suka komplain, protes. Habisnya begini jangan. Itu udah diharam. Habis dulu. Al haramu, ya, yang haram itu bayinun, sudah jelas. Gitu. Al halalu bayinun, yang halal udah jelas. Jadi kita nggak boleh ngeringan-ringanin, terus kemudian mengadakan pembenaran. Bikin peraturan sendiri. Iya, bikin aturan sendiri. Nah, Saingan Allah. mengadakan pembenaran, ya, aturan sendiri, terus kemudian dia ijtihad sendiri. Setinggi apa ilmu kita mau berijtihad suka-suka sendiri, ya nggak boleh. Nah, ada persyaratan untuk ijtihad juga, ya. Nah, barang yang oleh Allah dirukhsahkan, maka itu diambil, ya.
diambil. Hal yang sifatnya diringankan itu semuanya adalah kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saatnya misalnya kita dibolehkan tayamum, ya udah tayamum aja, jangan aduh nggak enak ya kalau nggak ada air, saya mah lebih baik nggak sholat gitu. Sholat kan harus tayamum ya, Bu. Karena misalnya dia harus kekeh dengan wudu gitu. Orang diberi kemudahan. Sudah diberi kemudahan, ambil kemudahan gitu ya. Dengan tentunya kita mengetahui cara-caranya dan hukum-hukumnya, karena masing-masing sudah terinci sedemikian rupa. Nah itu kesimpulan dari hadis ke-30. Nah yang ke-31. Nih boleh tanya nggak Mi? Ya silakan. Saya kan kemarin nggak datang, mau tanya. Nih, kalau ini buatan hadis, kalau memelihara yang fardu memang boleh. Terus kalau di sini Bang memelihara yang haram, bukannya kita harusnya menghindari. Terus larangan banyak bertanya. Kalau bertanya mengenai agama kan sebenarnya boleh. Kenapa dilarang bertanya? Banyak bertanya gitu. Ya Bu, jadi begini maksudnya memelihara yang haram itu supaya hukum yang haram itu benar-benar diketahui ilmunya. Jangan sampai bukan yang haram dipelihara. Hiasan. Kayaknya Sama kayak Undang-Undang 45, fakir miskin dipelihara. Ya sekarang dibenar Ya ya. udah dipelihara aja, Benar. terus miskin. Bukan maksudnya Sekarang ya. aja biar miskin. Artinya itu memelihara yang haram itu maksudnya mengetahui bab keharaman hukum itu apa saja. Setelah tahu itu maka kita wajib meninggalkannya. Ya. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Rasulullah itu ya melaksanakan yang halal, meninggalkan yang haram. Yuharimu. Jadi Allah itu sudah mengharamkan, makanya diikuti saja apa yang menjadi aturan. Jadi maksudnya seperti itu Bu. Maksudnya memelihara itu kita mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan bab haram. Bukan memelihara ayam, Bu. Itu haram. Misalnya gitu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, ini berat. Jadi harus tahu dulu. Nah, ketika kita tahu hukum-hukum yang berkenaan dengan haram, hukum haram, maka habis begitu kita tinggalkan. Gitu. Itu namanya memelihara. Gitu. Sekarang yang satu lagi tadi, jangan banyak bertanya. Nah, seperti siapa umat yang suka banyak nanya? Itu umat Nabi Musa. Lagi disuruh menyembelih sapi. Terus Warnanya kayak apa? Umurnya berapa? Tua apa muda? Gitu. Ya kan di dalam Quran ada. Iya. Si Samir. Ya, Bakoro. Coba tanyakan. Gitu. Kepada Allah. Ya. Itu sapinya kira-kira yang bagaimana? Launuha, gitu ya. Gitu. Jadi boleh nanya sesuatu yang belum ngerti. Pertanyaan itu tendensinya seseorang bertanya itu macam-macam. Satu, ada yang ngetes guru gitu ya. Pasti nggak bisa jawab, dia pasti nggak bisa jawab gitu. Itu namanya ngetes. Gitu kan? Ada yang kepengen tahu, ya. Ada yang cuma memang senang aja gitu, banyak omong yang nggak jelas gitu. Padahal mungkin itu udah dijawab berkali-kali dari guru ini dari guru. Tapi yang ditanya tak aja gitu kan. Dia sudah bilang gitu.
Jadi contohnya tidak boleh banyak bertanya itu ada hal-hal yang kadang-kadang akal kita nggak sampai untuk dapat memikirkannya gitu. Itu nggak perlu ditanyakan. Makanya kalau sahabat Rasul itu jawabnya Pak wallahu a'lam bishawab. Allah kan mengetahui. Nanya apa sih maksudnya Allah bikin setan gitu? Apa sih maksudnya Allah bikin neraka? Katanya gitu ya. Nanya gitu nggak jelas. Maksudnya Allah tuh apa sih, kok nggak adil ya bikin setan? Kasian banget ya yang jadi setan, katanya gitu. Ditakdirkan jadi setan, nah itu mau muter-muter pikiran kita nggak sampai. Kenapa? Kita itu adalah bodoh. Allah yang maha pintar, yang maha berilmu, ya al-alim, begitu, maha mengetahui. Jadi ada pertanyaan yang layak dijawab menjadi petunjuk bagi dirinya untuk menambah ilmu dan menambah kekuatan iman Islamnya. Tapi ada pertanyaan yang kadang-kadang itu hanya muncul ya karena ya banyak ngomong aja gitu, nggak ada dasar untuk dia. Kadang kalau model seperti ini mau dijawab benar juga tetap aja pada pendiriannya dia ngikutin yang salah gitu. Jadi itu Bu, jadi jangan terlalu banyak bertanya gitu ya. Kalau terlalu dalam pastinya di dalam agama itu ada sesuatu yang membatasi. Seperti begini Bu, kan saya udah bilang hidayah itu terbagi 5. Ini udah sering banget saya bilang ya kan. Ada hidayatul gharizah ya. Hidayah yang namanya apa? Insting. Waktu lahir kita belum dikasih hidayah akal, hidayah panca indera yang ini enggak kan? Insting aja, bayi lapar ya. Bagaimana tandanya? Nangis gitu. Ya. Sakit, nangis gitu. Informasinya tuh melalui itu. Gelisah, nggak tidur kan gitu ya. Nah, itu dari instingnya. Nanti sudah masing-masing di dalam apa fisik dan perangkatnya itu mulai sempurna itu kan enggak langsung. Makanya dikasih bekalnya yang utama apa? Inna sam'a wal absara wal afida. Ini sering banget saya sampaikan. Modal utama tuh mendengar ya. Nah, melihat, terus di sini memahami di sini akidah. Ya. Jadi dari situ terus ya dia dengar, dia lihat, dia dengar, dia lihat, gitu. Kalau Allah kasih kepada dia kesempurnaan. Karena suka-suka Allah mau disempurnain enggak ya? Kan ada gitu. Apa namanya dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu ya. Ya ayuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si, kalau kamu ragu nanti akan ada hari kebangkitan, dihidupkan lagi, fa inna khalaqnakum min turab. Kami juga nyiptain kamu tuh dulu dari tanah, terus sumamin nutfah, kemudian nutfah, sumamin alaqah, kemudian alaqah, sumamin mudghatin mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqah. Ya, ada yang kami sempurnakan, ada yang tidak kami sempurnakan. Itu semuanya suka-suka Allah. Makanya kita semuanya yang dikasih sempurna sekarang nih, masya Allah. Ya, bisa. Itu ini ada yang tidak sempurna banyak. Ayat 5. Iya sudah ya kan ada. Ayat 5. Ya Yohanes ya. Kulingkul. Ya Yohanes ingkun tu birini menambah si fa inna khalaqnakum. Fa inna
khalaqna Ya, min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghah. Mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqah di situ. Kami ciptakan dari nutfah setetes air mani. Ya. Kemudian summa alaqah segumpal darah. Summa min mudghah segumpal daging. Mukhalaqah kami disempurnakan, nah udah jadi daging, ada yang dibagi-bagi ke kuping jadi begini, ke mata begini, ke ini, ke paru, segala macam. Ada yang kami sempurnakan, ada yang tidak kami sempurnakan. Ya Allah, ya. Makanya kita bersyukur dikasih sempurna. Wankiru fil arham, kemudian kami simpan di rahim, linubayina lakum, supaya jelas perbuatan Allah itu ya. Udah jelas kan itu perbuatan Allah ya, perbuatan siapa emang coba ya. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian itu jadi anak ya. Summa nukhrijukum tifla, summa litablugu asyuddakum, kemudian sampai balik, kemudian sampai suyukho, sampai dia tua, sampai pikun, sampai nggak ingat siapa dirinya ya gitu. Kemudian baru tuh nyambung ke alam sekitar, karena kita menyatu dengan alam, dengan hujan turun, tumbuh-tumbuhan menambah sempurna tubuh kita ya, dikasih gizi sama Allah dengan apa yang dipersembahkan oleh Allah gitu. Nah, jadi itu kesempurnaan tadi tuh ada hidayah goriza, ada hidayah panca indera tadi, pendengaran, penglihatan, apalagi akal ya. Nanti kemudian sudah umur makin matang sampai dia bisa memahami ke hati, maka hidayatul hawas, hidayatul akli ya. Hidayah gorijah, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul din, hidayah taufik. 5 untuk bisa dapat kita ya, ketemu kebahagiaan dunia cukup dengan hidayatul akli ya, itu. Tapi kalau untuk bisa ketemu dunia dan akhirat harus ada hidayah keempat dan kelima, hidayatul din dan hidayatul taufik. Hidayah agama, setelah hidayah agama diberikan gerakan untuk bisa melaksanakan namanya taufik. Karena banyak yang tahu agama tapi enggak nyampe ke taufik. Kalau enggak sampai ke gerakan tuh, saya tahu itu sholat wajib, tahu sih itu, tapi enggak dilaksanain. Itu baru hidayah agama tuan. Gitu. Bahannya untuk nah, hidayah agama sama hidayah taufik itu udah di luar batas akal. Kalau yang 3 masih bisa dengan apa yang hasil fisik kita, tapi yang 4 ke 5 ya, itu ada unsur langsung pemberian dari Allah ya. Nabi Ibrahim juga sebelum ketemu Allah dia juga ngelihat dulu bintang, ngelihat dulu matahari, cari dulu, cari ya. Dari Tuhan saya tuh sebenarnya ini dari saya itu siapa sih sebenarnya? Saya pengen tahu ya, penasaran. Karena apa? Karena yang dia lihat, yang dia rasakan, ya pengalaman dia dari mulai dia bayi gitu ya, sampai dia itu orang kepada nyembahnya ke patung, gitu kan? Jadi di sini bergolak terus tuh akalnya. Sampai ke hatinya tuh dia bukan gini, ini nggak masuk di akal saya. Nah baru tuh diberi hidayah sama Allah gitu, itu pemberian namanya ya.
untuk bisa berjumpa dengan akhirat, surga dan neraka. Orang beriman dapat hidayah taufik maka ketemunya dengan surga. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi tadi. Belum ya hadis. Jam 3 jam berapa saya selesai? Jam 3. Iya. Jam 3 ya. Iya. Karena asalnya itu Mau ke 3/4. anak Abil Abbas Sahl bin Sa'id. Qala ja'a rajulun ila Nabi. Qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Qala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad bima indan nas yuhibbukan nas. Ya, Bismillah 30. Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi. Nah, ini nama aslinya adalah Hazin. Hazin itu nama kunyah. Nanti Abul Abbasnya kunyah. Ya, Abul Abbas Sahal itu kunyah. Sa'ad bin Sa'ad Abis Sa'id itu juga kunyah. Jadi ada nama asli, ada nama kunyah. Kalau di Arab itu kulturnya memang gitu. Jadi jarang disebutkan nama asli. Kalau misalnya kita punya anak namanya Salma, disebutnya Umi Salma. Namanya masih apa bukan? Abbas bin Sa'ad. Kalau tapi tetap ke atasnya bin, gitu. Di bawahnya Abu atau Umi, ke atasnya bin atau binti. Bisa di atas dua binnya, bin ini, bin ini. Sampai kakek ya Bu? Nah, sampai kakek. Tapi mereka itu pada umumnya mengetahui bin itu 10 keturunan ke atas. Kita nggak tahu, yang keempat Iya. nggak tahu. Hebatnya di satu gitu ya, kulturnya seperti itu. Ada Jadi kakek kalau juga nggak perempuan tahu. itu, makanya Siti Aisyah disebutnya Umi Abdillah. Karena beliau itu walaupun tidak punya anak, tapi beliau itu mengurusi keponakan. Jadi putra adiknya Siti Aisyah di namanya Abdullah, Umi Abdullah. Jadi itu diurus, dirawat, dibesarkan oleh Siti Aisyah. Jadi kalau laki-laki aku gitu ya. Jadi sudah bisa. Ini namanya aslinya Hazim, diganti oleh Nabi dengan nama Sahal. Ketika Nabi meninggal, ya, ia berusia 15 tahun. Memang banyak anak-anak muda banget ya. Waktu Rasulullah wafat itu, sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda tuh umur 15 ya, umur 9, 10 tahun itu, Masya Allah. Ibaratnya kalau sekarang itu santrinya Nabi, ya kan? Seperti Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa lagi? Banyak tuh yang muda-muda. Ya, termasuk ini. Jadi ngumpul mereka tuh lagi semangat-semangatnya cari ilmu. Malah mereka tuh kalau perang itu ada yang umurnya belum sampai udah daftar aja pengen perang. Tapi tidak diterima oleh Nabi, disuruh pulang. Kenapa? Dari sisi mental kan. Malah yang membunuh Abu Jahal kan anak kecil. Iya. Yang membunuh Abu Jahal itu dari sahabat Ansor. Iya, umur sekitar 12 atau 13 tahun. Awalnya kan tidak dapat izin ikut perang.
Tapi mereka tuh anak-anak muda yang luar biasa, yang bergairah. Karena memang butuh orang-orang muda pengisi masjid itu gitu ya, kreatif, inovatif, terus gesit kan. Iya gitu. Maka di Sukabumi kan yang ngurusi sekarang masjid viral itu ya, masjid sejuta pemuda. Iya. Iya. Itu emang anak-anak muda yang ngurusin. Masjidnya itu kecil. Sama masjid ini mah gedean masjid ini jauh ya. Kecil. Kita ngundang jalan-jalan. Langsung langsung. Tapi yang ngurusin tuh manajemennya anak muda. Iya, makanya disebutnya masjid sejuta pemuda. Rata-rata yang kesana itu rombongan-rombongan tuh anak-anak remaja masjid mana. Iya. Studi bandingnya tuh. Kok kalau nggak anak remaja emak-emak nih yang sana. Disediain makanan. Saya lagi kesana barengan sama ibu-ibu Majelis Salim Atin. Dari mana Bu? Dari Majelis Salim Atin. Oh di situ. Ya, sama. Jadi kita datang tuh udah disambut. Ada berapa Bu? Ada 30. Nanti bikin kopinya 30. Nah, mau pesan kopi apa? Ya kopi ini. Di warung kayak di kafe. Di warung ya. Dibikinin langsung disuguhin, tapi ada jamnya di situ. Ada jamnya, kalau jam sekian mohon maaf kalau tidak main, misalnya sejam sebelum zuhur gitu. Enggak, tapi kalau jam pagi jam 9, jam 10 kita berapa orang pun disuguhin. Nah, kalau siang makan siang gratis. Bisa makan siang, tapi ngikutin dulu program dia. Habis sholat zuhur, nanti tilawah dulu bareng-bareng berjamaah tilawah. Tuh anak muda juga tuh mereka. Habis itu ke resto di bawah. Ya, restonya di bawah bukan di situ. Jadi dekat masjid ada di bawah. Turun. Nanti habis turun kan pasti naik. Kalau terus nggak naik lagi, Iya, masa ya habis turun nggak naik? dalam tanah. Kan udah kenyang, perutnya jadi Iya. Kalau gila disuruh naik di. Jadi pas masjidnya lurus, masjidnya kayak naik tuh lurus langsung masuk, langsung diterima tuh pada ada pembawa apa sih namanya, penerima tamu. Ya. Habis itu kita kopi deh tuh, dikasih kopi sesuai dengan kebutuhan kita, ada yang kopi apa macam-macam gitu ya. Habis itu terus udah gitu kita habis aja saya mah ngeteh, ada teh lemon segala macam ada pun segala macam. Nah, habis itu kalau mau makan gratis dari situ turun, ada prasmanan. kita nggak usah turun, nggak usah makan, jadi nggak turun. Soalnya habis turun naik. Jadi nggak usah turun dan nggak usah naik, jadi makan di luar aja. Nah, jadi kalau misalnya pakai bus gitu ya, busnya itu turun depan masjid, nanti busnya itu parkir, turun lagi, nggak usah turun ke atas. Enggak, itu bus. Kalau kita turunnya di situ langsung ke masjid. Ada langsung Masjid Sejuta Pemuda, itu namanya itu. Bagusan yang Purwakarta. Tapi bagusan yang endan-endan sih. Yang mana tuh? Ya di Purwakarta. Ibu Emi itu udah tahu. Saya besok sana. Saya besok hari Kamis ke sana. Udah kita sampai ketemu ya Bu di sana ya. Siap. Masya Allah. Jadi kata itu tadi siapa tuh? Sahal ya, Sahal. Kalau Rasulullah dinamakan jadi diganti namanya Sahal. Jadi waktu Rasulullah wafat baru usia 15 tahun. Dia sahabat yang meninggal terakhir di Madinah, ya Allah ya. Kalau berarti itu, kalau yang terakhir gantinya sahabat berarti namanya apa? Tabi'in. Ya. Tabi'in itu muridnya sahabat. Muridnya sahabat Nabi. Ya. Muridnya Rasulullah namanya sahabat. Iya. Muridnya Rasul namanya sahabat Nabi.
Muridnya sahabat namanya tabi'in. Ya. Muridnya tabi'in namanya tabi'in tabi'in. Ya. Jadi ada kesananya di bawah tabi'in udah ulama sudah. Ya. Tapi di atas ulama itu tadi tabi'in, muridnya tabi'in. Jadi sahabat Nabi udah habis, semuanya meninggal, semuanya sahabat Nabi, digantilah tabi'in. Ya. Tabi'in semua wafat, murid-muridnya sahabat ganti ke bawahnya tabi'in tabi'in. Baru ke bawahnya ulama. Kayak misalnya Bukhari, Muslim itu tabi'in tabi'in. Iya, perawi hadis itu bukan sahabat Nabi, bukan di bawahnya. Tidak sejaman dengan sahabat, tidak sejaman. Kadang mereka itu tidak sejaman dengan tabi'in juga. Ya, adanya kadang di bawah tabi'in. Tapi terus ditelusuri sanadnya dari mana terus nyampe lah masih ada tuh ketemu dengan sahabat. Ya. Seperti Imam Ghazali itu bukan sahabat, bukan tabi'in, dia tabi'in. Ya. Ia meninggal pada 91 Hijriah. Sudah diberikan umur panjang. Dari Rasulnya masih ada. Habis itu sahabat, ya kan? Sahabat itu dari mulai kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar, habis itu kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab, habis itu kekhalifahannya Sayyidina Utsman bin Affan, habis itu Sayyidina Ali, habis itu Umayyah, ya. Dari Umayyah. Belajar ngaji. Iya. Namanya di situ udah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelahnya Sayyidina Ali, ya kan? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi anaknya Abu Sufyan. Oh ya, jadi khalifah. Nah, yang membunuhnya cucu Rasul putranya Muawiyah. Ya, putranya Muawiyah. Namanya Yazid bin Muawiyah. Yang membunuh Husain, Bu. Yang membunuh Husain. Yang kepalanya dipakai sepak bola. Kepalanya ditendang sana, tendang sini. Itu di sebuah perang. Ya. Itu peristiwa yang suka dirayakan pada tanggal 10. Ya. Karbala. Terbunuhnya Sayyidina Husain. Bayi-bayi pada, jadi ada 73 keturunan Rasulullah berangkat atau di perjalanan diserang. Dibunuh, terus kepalanya dikasihin ke Yazid bin Muawiyah. Tapi Yazid bin Muawiyah juga ada di situ diazab sama Allah. Jadi itu kisah salah satu. Jadi ini meninggalnya umur 91, udah 91 Hijriah. Jadi diriwayatkan oleh beliau itu hadis dari Rasulullah cukup banyak, 188 hadis. Kemudian yang dimaksud di dalam ayat ini, ya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Dulani, tunjukkan kepadaku amal yang apabila aku amalkan Allah cinta dan manusia juga cinta. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengan amalan itu Allah cinta, manusia juga cinta." Jawabnya apa? Kata Rasulullah, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah."
zuhudlah kamu di dunia, kamu pasti cinta. Zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Bajunya cuma 2. Iya, bukan. Bukan zuhud itu miskin-miskinin diri terus itu bukan. Zuhud itu tidak terpedaya oleh dunia, tidak diperbudak oleh dunia. Itu. Ya. Karena kebanyakan manusia itu diperbudak sama dunia. Ya. Mau ngaji nggak keburu, aduh riweuh, repot. Ini habis ini. Oh, ini. Ya. Dunia itu kata Umar bin Khattab taruh di tangan, jangan taruh di hati. Gitu. Kalau di tangan berarti dikuasai. Gitu. Kalau di hati dunia yang menguasai kita. Akhirnya segala urusan akhirat nggak keburu. Gitu. Ujungnya kalau untuk urusan akhirat bilangnya ntar kalau keburu baru saya ngaji. Bilangnya kalau keburu, ya kapan keburunya? Lagi capek tidur ya. Iya. Lagi muda, antar aja udah tuaan dikit. Ya. Kerja, udah pensiun. Udah pensiun, kakinya lemes, ngorongnya nggak bisa. Mudanya jalan dulu. Iya, lagi muda, belum tahu urusan sholat. Urusannya cari duit. Cari duit. Sholatnya masih ditinggal ini. Antar aja mau takwa nanti mau sholat sunat, mau rajin zikir, antar aja udah tua. Udah tua, darah tinggi. Meninggal. Kolesterol. Ya, nggak bisa lama kalau berzikir. Ya udah, kalau jangan aja kayak vertigo. Tuh. Jadi kapan kalau begitu? Itu namanya berarti dijajah oleh dunia. Berarti tidak punya sifat zuhud. Gitu. Jadi zuhud itu pada dasarnya apa? Ya. Tidak dipermudah oleh dunia. Dunia itu sudah pasti hati kita pada dasarnya. Kita tuh mencari dunia karena diperintah sebagai ikhtiar. Jangan lupa. Iya. Surat Al-Qasas ayat 77. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu ayat. Surat Al-Qasas itu surat nomor 28. Ayatnya 77. Bunyi ayatnya tadi saya sudah sampaikan ya. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah oleh kamu ya. Gitu kan ya? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah oleh kamu apapun segala yang baik di dunia ini untuk akhirat. Gitu. Apa yang segala yang baik dari Allah itu? Umur, sehat, rezeki yang banyak, ya, pangkat yang tinggi, gelar yang banyak, ya. Niatnya untuk dapat ridho Allah. Itu. Jangan cari yang lain. Terus yang kedua, jangan melupakan nasib di dunia. Gitu. Jadi silakan makan ya, yang enak, jangan makannya
Sampai diumpetin aja duitnya sampai kagak bisa makan enak. Era rayap. Makan aja sama rayap kan. Sama dirinya jangan rayap. Cari duit banyak pelama-lama. Sama dirinya kira sama orang lain ya. Kalau mau dandan silahkan dandan, tapi walakus ribu jangan berlebihan. Ya. Ini mah bedak ya dari emas kan. Beli di mana? Belinya di mana? Beli di mana? Kasih tahu beli di mana? Udah kali Walakus ribu jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang berlebihan. Ya. Mentang-mentang cinta sama kucing dibikin kamar khusus kucing. Gedenya 5 meter kali 5 meter. Ulang tahun itu. Biasa aja tuh kucing masa kucingan gitu. Nanti kalau masih banyak duit kasihin ke masjid mana ya, ke madrasah mana, ke anak yatim mana. Mentang-mentang cinta sama tanaman, beli tanaman yang 50 juta. Ogah. Gak punya juga uang. Yang 100 juta. Ya Allah, itu dulu Pak. Ingat sama Bu Hindu nikah 15 juta, meninggal. Nangis lagi juga. Oh, air banjir. Ya Allah. Biara. Gitu. Jangan ngemiskin-miskinin banget, tapi jangan berlebihan. Ya. Oh, ini mah kerudung aja 2 miliar. Masya Allah itu. Kerudungan dari apa? Ibu aku itu kerudungnya 2 miliar. Apa ya? Karena payetnya berlian aja sendiri. Pakai gelondong. Payetnya yang di sini itu berlian asli. Kapan? Serem itu, dengarnya aja serem. Beli kerudung 2 miliar. Ya kalau kita kan 200.000 udah cakep kan? Terang juga sama. Terang juga. Ya kali kalau duitnya triliun juga sama. Banyak sekarang itu orang hanya sekedar pamer harta, ya kan? Ujung. Ya Allah. Ya. Jadi itu namanya tidak zuhud. Jadi zuhud itulah yang dicintai Allah. Karena apa? Karena tidak terganggu kalau zikir-zikir. Gitu ya. Ini makan sholat beringat sama pasar. Muncul, lagi sholat muncul ya. Ada kebutuhan apa? Dunia semuanya juga. Sama setannya sih nggak duit. Jadi bikin hati kita kotor. Apalagi orang yang tujuan segala sesuatu tujuannya dunia. Ya. Udah itu semuanya itu tertipu. Makanya sekarang itu kan, wah di rumah ada duit 7 Triliun. 1.000 triliun. berapa triliun? Emas 74 kilo. 76 kilo. Bingung naruhnya di mana? Ditaruh di sini curiga, ditaruh di sini curiga ya. Jadi itulah yang selalu dicintai oleh Allah. Nah, zuhud kepada manusia. Ya. Jadi itu zuhud dunia dan zuhud akhirat. Zuhud di dunia nanti Allah cerita. Zuhud kepada sesama manusia ya sederhana. Tawadhu terhadap sesama. Ya. Udah jam 3 ya. Shadaqallahul adzim. Ini soalnya udah mulai lipat-lipat. Daripada
Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Dicandain dulu kita kayaknya. Nah, insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan hari ini, dan sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadikan hidayah petunjuk bagi kita, menambah kekuatan iman Islam, memberikan kembali kita untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma manfa'na bima 'allamtana ya Allah, limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu dan mudah kami pahami. Berikan ya Allah kemudahan untuk bisa mengamalkannya, beri pula kesempatan kepada kami untuk bisa mendapatkan kembali ilmu Engkau yang bermanfaat. Innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanallah.